Nah, kan kalau satu ada yang disahkan, yang satunya kan harus dicabut. Nggak mungkin ada Pak Masa. Jadi rasanya kok tidak akan mungkin. Jadi artinya fokuslah pemerintah, jangan sampai kemudian membuat sesuatu yang menambah konflik lahir lagi gitu di tingkat. Sementara ini kita skip dulu. Kita fokus untuk menyelesaikan persoalan gangguan dari luar kepengurusan ini. KLB dan kemudian kubu-kubuan di tingkat DPP itu belum selesai, dikhawatirkan berpengaruh ke DPC yang akan menggelar musda atau musdap itu. Kalau misalnya dalam seminggu ini kemudian Menkumham menerima atau kemudian menerima pendaftarannya kubu KLB, itu bagaimana, Bung Anies? Ini dalam manajemen kepemimpinan kalau dibilang ini adalah perkara dan konflik, dalam manajemen kepemimpinan konflik itu segala sesuatu, bahkan hal terburuk pun juga sudah kita siapkan, gitu loh. Iya. Jadi kita siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Tetapi kok rasanya, gitu loh. Lagi-lagi, tetapi kok rasanya tidak akan senekat itu Kementerian Hukum dan HAM menerima atau mengesahkan dan mencabut pengesahan. Nah, kalau satu ada yang disahkan, yang satunya kan harus dicabut. Nggak mungkin ada Pak Masa. Jadi rasanya kok tidak akan mungkin. Jadi masih ada keyakinan bahwa tidak mungkin ya Menkumham secara mudah akan mencabut dan kemudian mengesahkan kubu yang lain begitu. Iya, karena jangankan kita ya Pak ya, yang hari-hari memang ada di partai politik dan sedikit banyak belajar hukum gitu loh. Masyarakat luas, opini publik hari ini menyatakan bahwa ya nggak ada satupun alasan yang bisa membenarkan pemerintah untuk mengesahkan hasil KLB yang di Deli Serdang itu. Nah gitu loh. Nah, artinya kalau terpaksa itu dilakukan oleh pemerintah lewat Menkumham, maka pemerintah ya mengambil jalan untuk berseberangan dengan keinginan publik, kan gitu. Itu satu. Kemudian kedua, saya kira pemerintah juga akan menghitung beban kerja pemerintah hari ini kan tidak mudah nih di tengah-tengah pandemi, terus kemudian ada isu soal impor beras dan impor garam gitu loh. Nyaris setiap hari mendapatkan kritik soal itu dari masyarakat luas. Kalau misalkan mengesahkan KLB Deli Serdang, maka itu akan menambah beban dan pekerjaan baru yang sebenarnya tidak perlu, gitu loh maksud saya. Artinya fokuslah pemerintah, jangan sampai kemudian membuat sesuatu yang menambah konflik lahir lagi gitu di tingkat publik. Menambah pekerjaan sebenarnya Pak. Kalau pemerintah mengambil sikap untuk menerima hasil KLB Deli Serdang, maka menambah pekerjaan dan menambah beban pemerintah sebenarnya gitu. Dan itu sebenarnya nggak perlu. Oke, saya pengen tahu nih, kan sebentar lagi katanya sudah proses memasuki muscap. Itu bulan berapa kira-kira? Ya kalau SK kita kan memang 2017. Berarti kurang lebih ya akhir tahun lah. Akhir tahun ini ya. Bisa. Hampir seluruhnya DPC begitu. Kebiasaannya itu adalah kita ini melakukan muscap serentak. Itu sangat bagus sekali. Kayak kemarin 2017 kita mengadakan muscap serentak. Kita mengadakan serentak. Oke. Ini kan di tingkat DPC ini, tingkat DPD, tingkat DPC itu kan segala ada agenda-agenda yang agendanya itu adalah agenda reformasi kepengurusan melalui musyawarah daerah dan musyawarah cabang. Nah, ada nggak
tenggang target penyelesaian ini keutuhan, ya maksudnya selesai nih pemerintah menyelesaikan ini gitu. Ada nggak tenggang target ini? Yang kubu-kubuan, ada kubu KLB dan kemudian ada kubunya AHY ini. Sehingga teman-teman pengurus DPC yang akan segera melakukan reformasi itu tidak memiliki rasa bimbang gitu. Gini, saya koreksi dulu, bukan reformasi Pak ya. Iya, iya. Tetapi berakhir masa satu periode kejabatan, 5 tahun kan biasanya ketua DPC. Memang sempat kita agendakan dulu sebelum rame-rame soal, karena pasca pilkada 2020 ini agenda berikutnya adalah musda, musda. Setelah musda baru muscap akan kita gelar serentak juga se-Indonesia. Tetapi memang karena kondisi gangguan dan gangguan yang datang bertubi-tubi kepada Partai Demokrat hari ini, agenda itu sementara ini kita skip dulu. Kita fokus untuk menyelesaikan persoalan gangguan dari luar kepengurusan ini. Kita selesaikan ini, baru nanti selanjutnya kita akan lakukan soal musda dan muscap di daerah. Tapi itu rumusnya, kita akan selesaikan dulu persoalan yang satu ini, baru berikutnya kita akan konsolidasi internal lewat musda dan muscap. Oke, sebagian besar SK mereka masih aktif atau sudah berakhir? Masih sebenarnya sih masih berlaku, karena yang paling dekat itu sebenarnya adalah hasil muscap dan musda 2017. Itu pun akhir tahun ini sebenarnya berakhirnya, karena waktu mereka terpilih juga akhir tahun 2017 yang lalu. Jadi kalau sekarang masih bulan Januari, Februari, Maret, bulan 3 sebenarnya masih gak ada masalah, masih mereka juga masih teman-teman di daerah itu tetap masih punya waktu kepengurusan yang sah. Gitu loh. Oke, jadi masih lama ya sebenarnya SK-nya? Masih agak lama ya? Agak lama. Karena begini, muscap itu ada yang 2017 kemarin, ada yang 2018 gitu. Bahkan ada yang menjelang 2019 waktu itu, menjelang pemilu 2019. Jadi masih lama, masih berlaku lah masa kepengurusan teman-teman di daerah itu. Jangan khawatir kalau soal itu. Kalau soal muscap dan musda itu memang kegiatan rutin partai, dan itu diamanatkan oleh ADART partai, pasti akan kita gelar dengan tentunya sesuai dengan ADART yang berlaku, tetapi bukan hari ini. Jadi diskusi kita hari ini bukan soal muscap dan musda dulu, tetapi kita fokus terhadap penanganan gangguan terhadap Partai Demokrat lewat gerakan-gerakan GPKPD ini ya, kalau kita sebut. Ya tadi sebenarnya adalah ini kan ada agenda musda, ada agenda muscap. Mereka ada kekhawatiran nih kalau misalnya proses KLB dan kemudian kubu-kubuan di tingkat DPP itu belum selesai, dikhawatirkan berpengaruh ke DPC yang akan menggelar musda atau muscap itu. Itu Bang Anies. Iya, makanya terlalu jauh kalau ngomong ke sana. Ini kan soal KLB ini ya kita selesaikan dulu, mudah-mudahan akhir bulan ini udah beres semua, karena waktu itu kan Menkumham bilang 7 hari, mereka juga kasih kesempatan kan. Kalau 7 hari hitungan kami 7 hari itu kan ada 2, 7 hari kalender atau 7 hari kerja. Anggaplah 7 hari kerja misalkan. Dari hari Jumat kemarin, kalau 7 hari kerja, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat depan. Berarti Jumat depan sudah ada keputusan kan, kira-kira begitu. Iya. Oke. Artinya secara optimis di AHY ini sudah meyakini bahwa ini pasti selesai gitu kan. Artinya kekhawatiran ranting dan kekhawatiran pengurus PAC itu sebenarnya bukan alasan untuk kemudian mereka ikut-ikut berada dalam gonjang-ganjing secara politik. Ini versi Bung Anies gitu.
Coba selama ini apa sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPC Sampang? Ya. Yang pertama adalah kalau DPP itu sangat yakin, maka DPC itu hakul yakin. Iya, iya. Karena tetap yang namanya DPC ini khususnya di Kabupaten Sampang tetap taat sami ngawatokna di bawah naungan Ketua AHY. Jadi kalau teman-teman DPP itu yakin, maka DPC hakul yakin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah antisipasi itu tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Dan kami tidak hanya ingin melakukan secara legal formal, melaporkan kepada Kapolres, tapi tetap kita lakukan karena memang itu adalah instruksi dari DPP. Tapi di situ juga kita juga melakukan konsolidasi kepada teman-teman pengurus, tokoh masyarakat, pihak-pihak yang memang berkepentingan. Jadi terus kita melakukan sosialisasi karena memang di Madura ini hukum dan politik itu lebih tinggi, lebih bagus untuk melakukan silaturahim itu. Silaturahim kepada tokoh masyarakat, kepada kiai, tokoh pemuda, semua leading sektor kita datangi. Kita akan silaturahim. Itu persiapan kita ini. Cuman kita tetap sekali lagi kembali ke tadi itu, kalau DPP yakin, maka kami DPC hakul yakin, di atasnya yakin itu. Hakul yakin. Jadi tetap kita positive thinking dan kita tetap semangat di bawah naungan Ketum AHY. Oke, yang dilaporkan ke Polres itu apa tadi? Ya terkait logo dan lain-lain, logo kayak mungkin pengurusan DPC. Cuman kita ke Polres itu tidak menyertakan struktural partai karena itu memang internal. Ada beberapa bagian-bagian yang kemudian itu menjadi instruksi dari DPP untuk dilaporkan kepada Kapolres terkait logo dan atribut-atribut yang lain. Tidak masuk kepada substansi seperti struktural partai dan lain-lain. Tidak seperti itu.